Kali saya Siti Rohayati Aziza, anggota Divisi Aksi dan Edukasi Gerak PON UGJ. Pada hari ini diberi kesempatan untuk bertindak sebagai moderator diskusi. Format diskusi kali ini akan mengakomodir adanya pertanyaan dari audiens yang akan diajukan secara langsung via Zoom. Dua bagian besar diskusi hari ini akan membahas tentang fakta sunat perempuan atau female genital mutilation, dan dilanjutkan dengan tanya-jawab antara pemateri dengan audiens. Karena diskusi ini adalah sifatnya online, kami butuh kerjasama dari seluruh pihak peserta. Karena itu saya mohon kepada seluruh pihak peserta untuk memute audio sampai hingga tanya-jawab berlangsung. Tentang fakta sunat perempuan. Berbicara soal sunat perempuan, terutama setiap orang punya pandangan dan persepsinya masing-masing, terkhusus untuk perempuan itu sendiri. Apa sih sunat perempuan? Bagaimana latar belakang munculnya sunat perempuan? Dan seperti apa sudut pandang psikologi dan kesehatan mengenai sunat perempuan? Nah, pada kesempatan hari ini, persoalan tentang sunat perempuan akan dibahas oleh pemateri kita yang sudah hadir di Zoom. Beliau adalah dosen Sekolah Tinggi Kesehatan Cirebon dan seorang praktisi kesehatan. Berikut akan saya bacakan CV-nya. Nama, Rifatun Nisa MTR Kep. Tempat tanggal lahir, Brebes 24 Maret 1992. NIDN 0424039202. Jabatan struktural, penjamin mutu. Email, rifanisa24@gmail.com. Telepon, +62 877 8399 0992. Alamat, Jalan Merpati Barat 01, RT RW 0208 Lamaran, Sitanggal, Larangan, Brebes. Pendidikan formal, SD Sitanggal 03 Kabupaten Brebes, MTS Asalafia Sitanggal Kabupaten Brebes, SMA MTA Solo, Stikes Bakti Mandala Husada Slawi Kabupaten Tegal, Universitas Budi Waluyo, Ungaran Kabupaten Semarang, Poltekkes Kemenkes Kesehatan Semarang, Universitas Diponegoro Semarang. Pendidikan non-formal, Certified Hipnotis, Certified Hipnoterapis, riwayat pekerjaan, Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2015, Poltekkes Bakti Pertiwi Husada Cirebon tahun 2018-2019, dan Stikes Cirebon tahun 2019 sampai dengan sekarang. Pengalaman pelatihan profesional, pelatihan basic trauma kardiak. Yang itu nggak usah aja, Mbak. Boleh? Yang itu di Skype aja. Boleh, Kak Rifa? Yang itu di Skype aja. Oke. Baik. Baik, langsung saja kita semua akan terhubung dengan Teh Rifa. Teh Rifa? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang juga Teh. Bagaimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Ziza gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita semua Teh. Oke. Gimana kabarnya nih teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini juga? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya. Jadi agenda pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai fakta sunat perempuan. Sebelum ke pembahasan mengenai fakta sunat perempuan, penting bagi kita semua untuk tahu terlebih dahulu mengenai apa itu fakta sunat perempuan, apa itu latar belakangnya, dan bagaimana kesehatan dan psikologi menjawabnya. Bisa langsung dipaparkan oleh Teh Rifa. Dipersilakan Teh Rifa untuk memaparkan. Oke. Sedikit sharing ya terkait dengan sunat perempuan. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Baik. Okay.
Oke, sambil nunggu, saya sapa dulu ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman yang hadir secara virtual dalam keadaan sehat semua ya. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung ya, kita tidak bisa sharing ketemu secara langsung karena adanya dari dosen dan praktisi kesehatan. Oke. Sorry sebelumnya suara saya bisa terdengar ya? Bisa, Teh? Oke. Mangga dilanjutkan. Oke. Ya, oke. Hari ini saya bersama teman-teman Gerakuan Universitas Gunung Jati Cirebon, kita akan sedikit berbagi ilmu terkait dengan fakta sunat perempuan. Mungkin kalau misalnya saya bicara tentang sunat perempuan, pasti teman-teman sudah banyak yang mendengar, iya nggak? Atau malah sebagian yang hadir di sini malah belum pernah dengar tentang sunat perempuan. Kayaknya kalau teman-teman zaman dulu udah familiar ya dengan istilah sunat perempuan seperti itu. Tapi mungkin teman-teman milenial sunat perempuan itu sekarang itu agak asing mungkin ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang baru tahu apa sih sunat perempuan itu. Jadi bahasa familiarnya ya atau bahasa awamnya itu adalah sunat perempuan. Sedangkan di dunia atau bahasa umumnya dia disebut female genital mutilation atau cutting. Oke, sebelum kita membahas tentang FGD ini atau sunat perempuan ini, kita harus tahu dulu nih apa saja sih atau bagaimana sih organ sistem reproduksi kita ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ini slide-nya belum full screen ya kayaknya ya. Oke, di sini ada gambar, ada dua gambar ya. Oke, ada dua gambar, sambil nunggu slide-nya ada dua gambar organ reproduksi ya. Teman-teman yang lain, oke, sudah nampak ya ini ya. Jadi di sini ada dua organ reproduksi ya. Sebelah kanan ada organ reproduksinya laki-laki, kemudian sebelah kiri dia ada organ reproduksinya perempuan. Kalau kita lihat ya, sebelah kanan dulu deh yang pria dulu. Dia terdiri dari penis, gland penis, kemudian di atasnya itu dia ada saluran kandung kemih atau ureter, kemudian di sebelah kanan kirinya dia ada prostaglandin ya, yang nanti di situ adalah tempat untuk memproduksi sperma, pabrik sperma ya. Kemudian nanti dikeluarkan melalui saluran yang sama dengan kencing ya, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Kemudian di sebelah kirinya ada organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan itu lebih kompleks ya, dari mulai bawah dulu ya, kita lihat dari bawah dia ada liang vagina ya kan, kemudian naik lagi ada serviks atau leher rahim, kemudian naik lagi dia ada rahim atau uterus kalau dalam bahasa medisnya, kemudian ada saluran yang kanan kiri seperti tangan memegang balon gitu ya, salurannya itu namanya adalah tuba falopii, kemudian yang seperti balon yang dipegang itu dia adalah ovumnya. Mungkin kalau teman-teman dulu waktu IPA belajar SMA pasti sudah tahu ya. Di mana yang namanya organ reproduksi wanita itu memang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki atau pria. Kemudian lebih kompleks. Slide berikutnya. Oke, di slide berikutnya ada masih dengan organ reproduksi wanita juga. Kita lihat penampangnya dari depan dan dari samping. Boleh slide show? Oke, kita sambil tunggu ya. Oke, ini sudah nampak. Jadi di sini sebelah kanan dia ada organ perempuan, organ wanita, organ reproduksi wanita, kalau kita lihat dari penampang samping. Jadi kalau kita samping ya, samping seperti ini, kita dibelah, tampilannya seperti ini. Kemudian kalau yang sebelah kiri, kalau kita lihat penampangnya dari arah depan.
sama tadi yang kiri sudah saya jelaskan, kemudian yang kanan juga sebetulnya sama, ini cuma penampakannya saja ya. Kompleks ya kalau kita lihat seperti ini ya. Jadi kalau dari samping rahim itu dia nampak seperti ini. Dari sini liang vaginanya kemudian rahim. Rahim tuh bentuknya seperti ini kalau dari samping. Oke. Slide berikutnya. Kita belajar ini dulu ya, alat-alat reproduksinya dulu ya, pengenalan dulu, biar ada gambaran ketika kita ngobrolin tentang FGD itu. Oke, ini masih sama, ada penampang alat reproduksi perempuan dari depan, kemudian ini yang sebelah kanan itu adalah penampang alat reproduksi dari luar. Yang bisa kita lihat dari luar itu tampilannya seperti ini. Dari atas ada di situ bisa dilihat ada mons pubis ya, ada tulang pubis. Kita bisa raba ya, karena itu bisa terlihat atau nampak dari luar. Tonjolan kecil itu tulang pubis ya. Kemudian biasanya kalau turun lagi ke bawah di situ banyak tumbuh bulu-bulu ya atau rambut di area vagina ya. Sebenarnya apa sih? Kita bahas fungsinya dulu nih ya. Fungsi dari rambut pada vagina. Ya, fungsi dari rambut pada vagina adalah menghindari gesekan, apalagi kita perempuan biasanya kan sering menggunakan celana dalam yang ketat, ya enggak? Sukanya pakai jeans, celana biasa atau celana jeans yang ketat. Dengan adanya rambut pubis ya di areal vagina itu menghindari alat reproduksi kita bergesekan langsung dengan kain atau dengan celana dalam atau dengan celana seperti itu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman semuanya pada punya rambut pubis seperti itu ya. Jangan dicukur, diusahakan jangan dicukur sampai gundul gitu ya. Hutan aja kalau dicukur sampai gundul itu pasti menimbulkan efek yang tidak baik. Begitu juga dengan rambut pubis yang ada di area vagina kita. Itu memberikan manfaat seperti itu. Coba teman-teman juga perhatikan ketika kita mencukur habis bulu pubis, pasti banyak sekali masalah kesehatan yang akan muncul. Misalnya dia terasa gatal, kemudian karena adanya gesekan bisa terjadi ruam atau kemerahan. Coba deh nanti diperhatikan. Oke, kita turun lagi. Ya, di bawah mons pubis yang di situ ada rambut pubisnya, itu ada yang namanya klitoris. Ya, di situ seperti biji ya penampakannya. Jadi klitoris ini yang nanti akan kita bahas nih terkait dengan FGD ya. Kemudian di bawahnya ada lubang uretra atau lubang pipis ya. Kemudian kita turun lagi, ada yang besar itu namanya labia mayora. Kemudian masuk lagi dia ada labia minora ya atau labia yang kecil. Kemudian masuk lagi ke dalam, di situ ada yang namanya lubang vagina ya. Jadi ketika kita membicarakan vagina itu slide-nya banyak sekali ya, dari mulai harus labia mayora dulu, kemudian labia minora dulu, dan baru masuk ke liang vagina seperti itu. Dan vagina ini dia itu kan terbuka gitu ya, berbeda dengan tadi alat reproduksinya laki-laki. Kalau alat reproduksinya laki-laki lubangnya itu kan lebih kecil ya kan. Kalau perempuan itu vagina itu lebih besar lubangnya ya, sehingga ini berpotensi menyebabkan atau beresiko untuk terjadinya banyak infeksi. Makanya kesehatan reproduksi itu banyak sekali dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ya enggak? Kalau perempuan banyak sekali kasus-kasus kesehatan reproduksi, misalnya kanker serviks, kemudian HIV juga banyak terjadi pada perempuan karena dia lebih mudah gitu kan, karena memang dari segi organnya juga lebih terbuka seperti itu. Kemudian juga penyakit-penyakit yang lain, sifilis misalnya, kemudian infeksi saluran kemih pada perempuan, kemudian juga keputihan ya, keputihan yang tidak wajar misalnya seperti itu. Itu banyak sekali terjadi pada perempuan. Kalau laki-laki ada memang permasalahan kesehatan reproduksi, cuman porsinya lebih sedikit. Karena apa? Tadi dilihat dari organnya saja tidak sekompleks perempuan. Oke, lanjut slide berikutnya. Kita tadi sudah belajar tentang alat reproduksi perempuan, baik
bagian dalam maupun bagian luarnya ya yang bisa kita lihat. Sekarang kita masuk ke FGD-nya. Boleh dibantu slide-nya. Jadi apa sih FGD itu atau female genital mutilation atau istilah lainnya adalah female genital cutting ya. Kemudian kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sunat perempuan ya. Kalau misalnya di dunia kesehatan istilahnya adalah sirkumsisi seperti itu. Jadi menurut WHO FGD ini adalah semua prosedur yang melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh genital wanita eksternal atau cedera lain pada organ genital wanita karena alasan non medis ya. Perlu digarisbawahi prosedur melibatkan pengangkatan sebagian atau seluruh genital. Artinya FGD ini menurut WHO adalah pengangkatan, pemotongan atau mutilasi atau cutting organ genital perempuan, baik tadi klitorisnya, kemudian labia mayoranya, labia minoranya itu di-cut, dipotong. Ngeri ya, oke. Kemudian praktek FGM ini sebetulnya awalnya adalah tradisi. Ya, tradisi dan kepercayaan atau ritual agama seperti itu sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Ya, diyakini bahwa praktek FGD ini dari Mesir kuno ya sebagai tanda pembeda antara para pemegang kekuasaan, juga sebagai tanda pembeda antara kelas sosial. Jadi kalau misalnya yang buruh, yang budak, kalau zaman dahulu masih ada perbudakan ya. Jadi wanita-wanita budak dulu dilakukan mutilasi vagina seperti itu ya. Jadi pemotongan pada area-area genital wanita. Tujuannya adalah biar dia tidak memiliki syahwat seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian slide berikutnya disebutkan bahwa FGM ini dimulai selama perdagangan manusia ya tadi untuk perbudakan. Ketika budak perempuan yang berasal dari bangsa kulit hitam memasuki kawasan Arab kuno, ya praktek ini dikembangkan secara independen di antara kelompok etnis sebagai bagian dari ritual pada saat seseorang perempuan itu memasuki masa akil baligh atau masa pubertas. Jadi prinsipnya sama seperti sunat pada laki-laki, bahwa sunat atau baik pada perempuan maupun pada laki-laki dilakukan sebelum seseorang tersebut memasuki masa pubertas atau akil baligh kalau dalam Islam seperti itu ya. Kemudian secara keseluruhan dalam sejarah diyakini bahwa FGM ini akan memastikan keperawanan wanita ya dan mengurangi hasrat seksual, tadi mengurangi libido kalau dalam istilah medis atau syahwat atau nafsu ya. Kenapa sih kok FGD ini atau mutilasi pada alat genital ini dapat mengurangi nafsu atau syahwat? Karena di area klitoris ini ya banyak sekali serabut syaraf ya di sana. Ketika itu dihilangkan atau dipotong, maka syaraf-syaraf itu pasti akan mati. Sedangkan syaraf tersebut atau istilah ngetrennya sekarang adalah G-spot ya. Ketika perempuan yang sudah menikah kemudian dia melakukan interaksi seksual ya, klitoris itu merupakan titik G-spot atau kesenangan ya, istilahnya seperti itu, titik kesenangan dalam mencapai kepuasan dalam slide berikutnya. Ini ada beberapa klasifikasi FGM menurut WHO. Ada 4 kriteria atau 4 tipe ya. Tipe yang pertama, jadi sebelah kiri ada gambarnya ya. Tipe yang pertama itu ada ini semuanya gambar vagina ya. Pura-puranya ini gambar vagina dari depan ya atau dari luar, tampilannya seperti ini. Yang pertama, tipe yang pertama yaitu pemotongan prepuse dengan atau tanpa mengiris atau menggores bagian atau seluruh klitoris tadi. Yang warna biru itu klitoris ya tadi, dia dilakukan pemotongan. Oke. Kemudian kalau untuk tipe yang kedua yaitu pemotongan klitoris dengan disertai pemotongan sebagian atau seluruh labia minora. Jadi yang dipotong adalah klitorisnya dipotong, kemudian labia minoranya juga dipotong. Itu yang ditandai pada gambar yang berwarna biru. Selanjutnya tipe yang ketiga yaitu
pemotongan bagian atau seluruh alat kelamin luar disertai penjahitan atau penyempitan lubang vagina ya. Jadi klitorisnya dipotong, labia minoranya dipotong, labia mayoranya juga dipotong, selanjutnya dilakukan ya. Itu gambarnya rapat seperti itu. Sekali yang vaginanya dia tertutup. Kemudian ada juga yang dia hanya dilakukan penjahitan untuk penyempitan. Jadi tetap ada lubangnya, disisain lubang sedikit seperti itu. Ya. Kemudian tipe yang keempat itu tidak terklarifikasi, termasuk tindakan penusukan, ya, pelubangan atau pengirisan atau penggoresan terhadap klitoris atau labia seperti itu. Ini klasifikasi ya. Kemudian yang tipe 3 kita lihat lagi ketika tipe 3 ini ya vaginanya tidak ada ya enggak. Padahal setiap bulan yang namanya perempuan itu kan terjadi menstruasi. Ya kan? Ketika lubang vaginanya ini ditutup, maka darah menstruasinya kemana? Seperti itu. Dia tidak bisa mengalir. Inilah yang menjadi masalah-masalah reproduksi. Secara harfiah, secara fisiologis, harusnya kan manusia atau perempuan itu kan setiap bulan mengeluarkan darah haid atau darah menstruasi. Ya memang darah kotor harus dikeluarkan. Ketika vaginanya dijahit rapat seperti yang tipe 3 ini akan banyak sekali menimbulkan masalah-masalah tadi, mensnya nggak keluar, kemudian kalau nggak keluar bagaimana ya, pasti dia akan tertarik misalnya baru sebulan mungkin mengendap sedikit. Kalau misalnya berbulan-bulan, bertahun-tahun, kira-kira darahnya naik nggak? Padahal setiap bulan kita tetap mengeluarkan si ovumnya kita, ya kan, rahimnya kita mengeluarkan, meluluhkan darah. Tapi kita nggak ada jalan untuk keluar darah, sehingga darah itu akan tetap menggumpal. Itu bisa juga sampai menyebabkan CA atau kanker pada baik kanker di serviks, kemudian kanker di rahim juga. Oke, slide berikutnya. Boleh dibantu slide berikutnya? Oke, perlu saya tekankan lagi bahwa tradisi FGM ini atau sunat perempuan ini banyak dilakukan di negara-negara Afrika, kemudian di Asia, kemudian di Timur Tengah. Indonesia termasuk negara Asia ya, jadi masih melakukan ada daerah Ethiopia itu masih di Afrika masih banyak sekali. Kemudian Afrika masih banyak sekali. Oh iya, sorry. Yang dampak FGM dulu. Oke. Ya. Ya, ini. Dampak FGM, ada beberapa dampak dan itu dikelompokkan menjadi 5 dampak besarnya. Yang pertama adalah dampak terdekat ya, resiko atau dampak terdekatnya. Yang pertama adalah hemoragik atau perdarahan. Pasti ketika kita dilakukan sayatan pada klitoris, labia mayora, labia minora dan seterusnya, pasti akan terjadi yang namanya perdasakan, yang namanya pain, sakit ya. Jangka dekatnya pasti itu. Kemudian shock, ya kan, yang namanya vagina, area genital itu kan hal yang penting buat perempuan. Ketika dilakukan pemotongan pasti kita akan shock, walaupun begini, yang namanya FGM ini ada yang dia dilakukan ketika masih bayi ya, jadi masih bayi dilakukan, ada beberapa yang dia melakukannya juga sudah tadi menjelang masa pubertas, artinya dia sudah besar. Kalau mungkin dilakukan masih bayi, anak-anak tidak akan merasa yang namanya pain-nya masih merasakan, cuman shock-nya
pasti tidak merasakan karena dia nggak tahu. Tapi ketika itu dilakukan pada perempuan yang sudah remaja yang menjelang masa pubertas, pasti itu akan mengalami dampak yang shock gitu ya. Secara psikologi pasti akan berimbas. Kemudian genital tissue swelling ya, adanya pembengkakan pada jaringan ketika disayat, labia mayoranya, labia minoranya, kemudian disayat, mungkin dilakukan penjahitan, pasti dia akan menyebabkan pembengkakan pada jaringan di area vagina atau di area labia mayora seperti itu. Kemudian pasti terjadi infeksi karena pada zaman dahulu sunat perempuan itu dilakukan oleh orang yang bukan pakar, ya, bukan tenaga kesehatan, bukan pakar. Alat-alatnya pasti tidak diperhatikan sterilnya seperti itu. Kemudian adanya problem di urinaria atau perkemihan. Jadi sistem perkemihannya pasti terganggu. Bisa saja terjadi infeksi pada saluran kemih. Kemudian parahnya dapat menyebabkan kematian seperti itu. Kemudian dampak secara obstetrik atau secara ilmu kandungan dan kebidanannya yaitu bisa menyebabkan sesar. Tahu sesar ya? SC seperti itu, melahirkan secara sesar. Kenapa? Ya kalau misalnya tadi dilakukan tipe 3, pasti kan vaginanya dijahit tuh, dipotong labia mayoranya, labia minoranya, kemudian dijahit sebagian atau seluruh, otomatis bayi ketika perempuan itu hamil nggak bisa lahiran dong, karena jalan lahirnya udah ditutup, sehingga ini berpotensi untuk melakukan persalinan secara sesar. Selanjutnya bisa terjadi postpartum hemoragik atau perdarahan setelah melahirkan seperti itu. Kemudian bisa juga terjadi episiotomi atau penyayatan atau perobekan jalan lahir untuk membantu proses persalinan. Jadi episiotomi itu bagian jalan lahirnya atau perineumnya. Perineum itu tadi di antara lubang vagina dan anus ya. Nanti teman-teman boleh cek semuanya punya perineum tidak ya, boleh dicek. Jadi antara lubang vagina dan lubang anus di situ ada yang namanya perineum. Nah, episiotomi itu adalah tindakan pengguntingan perineum. Jadi perineumnya digunting, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu proses persalinan agar si bayinya bisa keluar secara vaginam. Selanjutnya adanya laserasi atau robekan di area jalan lahir. Seperti itu. Selanjutnya dampak obstetriknya adalah difficult labor atau dystocia. Artinya kesulitan lahir ya. Jadi karena nggak ada lubang vaginanya tadi dijahit karena yang tipe 3 gitu ya. Jadi nggak bisa lahir secara normal atau secara spontan. Kemudian kalaupun misalnya dia dijahitnya sebagian ya, dia mengalami dystocia atau ketidaksesuaian volume bayi atau ukuran tubuh bayinya dengan lubangnya atau karena di situ dilakukan intervensi di area genital sehingga ketika melakukan mohon maaf senggama pasti akan terasa nyeri ya saat berhubungan. Kemudian juga pelumasnya itu menurun ya, lubrikasinya itu menurun. Orang ketika mau melakukan hubungan seksual harusnya dilakukan foreplay atau pemanasan. Tujuannya adalah agar si wanitanya, area genital wanitanya itu mengeluarkan lubrikasi atau semacam cairan pelumas sehingga ketika melakukan senggama atau hubungan seksual ya tidak terjadi gesekan ya, atau mengurangi nyeri gesekan seperti itu. Tapi dengan tindakan FGM ini lubrikasi itu dia menurun ya, karena area genitalnya sudah dipotong seperti itu. Kemudian kepuasannya juga menurun karena tadi dipotong klitorisnya. Klitoris di mana klitoris tadi sudah saya sebut di situ banyak sekali serabut-serabut syaraf ya. Syaraf kemudian juga bisa menyebabkan frekuensi orgasme atau klimaksnya. Frekuensi klimaksnya itu menurun. Biasanya perempuan misalnya dalam sekali hubungan bisa orgasme sampai 3 atau 4 kali misalnya karena dia dilakukan intervensi FGM ini dia hanya 1 kali orgasme dalam sekali berhubungan misalnya, atau bahkan dia tidak mengalami orgasme
anorgasme dia. Oke, jadi dia tidak mendapatkan kepuasan ketika dia berhubungan karena organ-organnya dia sudah dimutilasi atau dipotong. Boleh dibantu slide berikutnya? Ada dampak secara psikologi, ya. Dampak secara psikologi yang pertama adalah post traumatic stress disorder. Jadi dia pasti mengalami trauma ya, stres setelah trauma. Kemudian anxiety disorder, dia mengalami gangguan kecemasan dan bahkan parahnya dia dapat mengalami depresi. Kemudian untuk jangka panjangnya wanita dengan atau korban FGM ini dia bisa mengalami genital tissue damage. Jadi dia ada kerusakan jaringan. Ya, tadi labia mayoranya dipotong, labia minoranya dipotong, jadi jaringan-jaringan di sekitar vaginanya menjadi rusak. Kemudian juga menstrual problem. Jadi menstruasinya jadi bermasalah karena tadi dilakukan penjahitan, tract infection, jadi ada infeksi pada saluran reproduksi, kemudian infeksi alat kelamin yang kronik, kemudian bisa juga mengalami urinary tract infection, jadi infeksi pada saluran kemih, ya kan? Kemudian pasti nyeri, ya, nyeri pada daerah saluran kemih. Itu akibat dari FGM tadi. Boleh slide berikutnya? Ya. Oke. Ini aspek legal dan perkembangan FGM di Indonesia. Jadi perkembangan FGM di Indonesia sama seperti di negara-negara lain, ya seperti tadi di Afrika, kemudian di Timur Tengah, berawal dari tradisi, ya kan? Tidak hanya Islam saja yang membolehkan atau menganjurkan mungkin ya untuk melakukan sunat pada perempuan. Agama-agama yang lain juga ada juga yang menyarankan atau menganjurkan untuk tindakan FGM ini. Zaman dahulu di Indonesia praktek FGM ini karena tradisi dan agama, di mana FGM ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak profesional, ya kan, misalnya pemuka agamanya, ketua adatnya, dan seperti itu. Praktek-praktek praktisi kesehatan pasti mengabaikan yang namanya sterilisasi seperti itu, makanya tadi terjadi banyak infeksi seperti itu karena menggunakan alat-alat yang tidak didesinfeksi gitu ya, tidak steril, kemudian pakai alatnya ya yang seadanya, misalnya pisau dapur atau apa, mungkin seperti itu zaman dulu ya. Sedangkan ketika kita melakukan intervensi yang invasif ya, pembedahan itu kan termasuk dalam pembedahan, harus menggunakan alat-alat yang steril. Tidak boleh digunakan habis potong si A, kemudian potong si B. Wah, udah bukan infeksi lagi, ya kan? Kalau misalnya si A dia punya penyakit kelamin, pasti sudah nular ke yang B seperti itu. Kemudian atas alasan seperti itu karena dilakukan oleh bukan profesional, kemudian banyak sekali dampak yang tidak baik ditimbulkan sehingga pemerintah Indonesia menyusun yang namanya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1636 atau 1636 Permenkes 2010 tentang sunat perempuan, ya. Sebenarnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan permen ini adalah untuk melindungi praktik sunat perempuan di Indonesia. Jadi dibatasin ya, isi dari Permen nomor 1636 2010 ini, sunat dilakukan oleh tenaga kesehatan ya. Jadi dilakukan oleh tenaga kesehatan, kalau dulu kan dilakukan oleh dukun atau mungkin pemuka agamanya seperti itu. Setelah adanya permen ini, yang boleh melakukan sunat perempuan atau FGM ini adalah praktisi kesehatan, contohnya dokter, perawat, bidan yang memiliki izin praktek. Ada juga dokter yang dia lulus dokter tapi dia tidak mengurus izin praktek, dia nggak boleh saat itu. Ya, jadi harus tenaga kesehatan yaitu dokter, bidan, dan perawat yang memiliki izin praktik untuk melakukan FGM ini. Kemudian
Praktik FGM ini dilakukan ada SOP-nya, ada standar operasional prosedurnya, ya. Kemudian ketentuan FGM di Indonesia ini berbeda dengan kategori yang ditentukan oleh WHO. Kalau tadi WHO menyebutkan klasifikasi FGM itu ada 4. Yang pertama adalah mutilasi pada klitoris, kemudian yang kedua itu klitoris dan labia minora, yang ketiga pemotongan klitoris, labia mayora dan minora, kemudian penjahitan, seperti itu. Kalau di Indonesia, FGM ini hanya, atau sunat perempuan ini hanya dilakukan untuk menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris. Jadi klitorisnya tidak dipotong, tapi dia hanya digores saja. Kulit yang menutupi klitoris hanya digores saja, ya, tanpa melukai klitorisnya. Itu yang boleh dilakukan, ya, sesuai dengan Permen nomor 1636 2010 itu. Ya, kemudian dilarang untuk memotong atau merusak klitoris, labia mayora, kemudian himen atau selaput darah atau selaput keperawanan. Ya, sebetulnya Permen nomor 1636 2010 itu aturannya seperti itu. Cuman dengan seiringnya waktu, banyakkan kajian ilmiah terkait dengan FGM, ya kan, lebih banyak tidak baiknya, ya kan, lebih banyak infeksinya, kemudian malah menimbulkan masalah yang baru seperti itu, sehingga pemerintah mengkaji permen tersebut dan muncullah permen yang terbaru, ya, yaitu Permen nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan Permenkes yang tadi 1636. Jadi sunat perempuannya itu sudah tidak dibolehkan lagi, ya, dihilangkan, karena banyak sekali faktor atau kajian-kajian ilmiah seperti itu, baik yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Di luar negeri juga banyak sekali kajian terkait sunat perempuan ini, dan memang terbukti banyak sekali memberikan dampak yang tidak baik secara kesehatan. Oke, slide terakhir, mungkin, ya, ini slide terakhir. Kalau saran dari saya, ya, yang pertama teman-teman harus peduli, ya, dengan alat reproduksinya masing-masing, ya, karena teman-teman perempuan itu kan alat reproduksinya itu kan tidak hanya bagian bawah saja, bagian atas juga. Tolong itu diperhatikan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali masalah-masalah kesehatan reproduksi yang dialami oleh perempuan di Indonesia pada saat ini, ya, baik itu CA serviks, ya kan, kemudian kanker rahim, ya. CA serviks itu kanker leher rahim, CA mamae, ya kan, kanker payudara, kemudian juga ada tumor jinaknya atau FAM, fibroadenoma mamae, ya. Banyak sekali. Misalnya hal-hal yang sepele juga, misalnya keputihan seperti itu, jangan disepelekan, ya. Jadi mulai sekarang saya harap teman-teman lebih aware terhadap kesehatan reproduksinya masing-masing. Sering ditengok apanya, payudaranya, setiap menstruasi terakhir, ya, coba dicek sadari, ya, ada nggak benjolannya. Vaginanya juga sering ditengok, aduh nggak bisa ngelihat gimana, kan bisa pakai kaca. Warnanya seperti apa? Kenapa sih kok perlu dilihat? Ya karena kita harus tahu, ya, kondisi-kondisi alat reproduksi kita tuh seperti apa, seperti itu, ya. Kemudian lakukan personal hygiene yang baik, ya, lakukan perawatan genital yang baik. Bagaimana sih cara merawat atau personal hygiene yang baik? Ya, teman-teman selama ini kalau cebok dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang? Mbak Ziza masih di mute? Belakang ke depan. Oke. Biasanya perempuan karena kalau dari belakang ke depan artinya membawa kotoran dari area dubur, ya kan, dari area anus ke area vagina kita. Mulai sekarang coba dirubah cara ceboknya, itu hal sepele. Kemudian hindari vaginal douching atau mencuci vagina, misalnya menggunakan sekarang trennya pakai daun sirih, ya, sabun sirih, ya. Oke, boleh
kita menggunakan sabun sirih atau bahkan daun sirihnya langsung, tapi ketika ada masalah-masalah atau ada indikasi-indikasi, ya. Mungkin dari saya itu saja, teman-teman. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab antara pemateri dengan audiens. Didahului dengan kenalkan dan pertanyaan disampaikan dengan singkat dan jelas. Dan bagi yang tidak bertanya, agar memute audio dan tetap bersama menyimak pembahasan. Boleh juga bertanya melalui chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dan dijawab oleh pemateri kita. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk dari... Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya nih. Baik, Teh Rifa, sudah ada pertanyaan dari Ya. Rianti. Mbak Saya Rianti bacakan ya. pertanyaannya. Ya. Mhm. Teh, apa sih dampak dari jika perempuan tidak sunat? Dan apakah sunat perempuan itu diwajibkan untuk semua perempuan? Terima kasih. Mangga dijawab, Teh Rifa. Oke, langsung jawab ya. Oke, Mbak Rianti ya, yang pertama tadi dampak jika perempuan itu tidak sunat, tidak memiliki dampak apapun ya. Kalau kita nggak sunat ya kita tidak punya dampak apapun karena memang sebetulnya Tuhan menciptakan tubuh kita ya sudah seperti ini, ya kan? Tidak usah dikurang-kurangin, ya enggak? Karena tadi banyak sekali hal yang tidak baiknya ketika kita melakukan sunat pada perempuan, berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki memang dia harus dilakukan penyunatan, ya, karena kalau laki-laki dari segi kesehatan memang kulitnya memang harus dibuang ya, pembungkus kepala atau gland penisnya memang dia harus dibuang seperti itu. Kalau perempuan tidak memiliki dampak apapun ketika kita tidak melakukan sunat perempuan. Kemudian tadi yang kedua apa ya? Saya lupa. Yang kedua apa Mbak tadi? Aturan apa ya tadi ya? Aturannya ya. Oke. Yang kedua apa itu tadi saya nggak kelihatan. Oke, apakah diwajibkan ya? Kalau dari kacamata kesehatan, kalau dari perspektif kesehatan tidak diwajibkan ya. Mungkin kalau dari perspektif agama mungkin boleh ditanyakannya nanti sama Mama Dedeh gitu ya. Kalau dari perspektif kesehatan, sunat perempuan atau FGM ini tidak diwajibkan. Justru sebaiknya tidak dilakukan FGM ini karena tadi biar fungsi reproduksi kita mengalir apa adanya seperti itu. Oke, cukup Mbak Rianti? Oke, cukup ya Mbak Rianti ya. Oke, yang kedua pertanyaannya saya baca sendiri ya, dari Mbak Talia Meriska. Kalau misalnya kita nggak tahu waktu kecilnya sudah disunat atau belum, kita taunya bagaimana? Yang pertama, kita bisa tanya ya sama keluarga atau sama orang tua kita untuk memastikan. Kemudian kalau dari segi fisiknya, harus dilihat gitu ya, masih apa enggak. Coba nanti setelah ini Mbak Talia Meriska coba dicek ya, alat vaginanya ya, alat genitalnya masih sama enggak tuh sama yang gambar yang tadi kita tampilkan, klitorisnya masih enggak misalnya, kemudian labia mayora minoranya ada enggak, seperti itu. Nanti coba dicek ya. Pertanyaan ketiga. Yang ketiga belum nampak.
ya. Oke. Presentase praktek FGM di Indonesia kira-kira seperti apa? Terus bawahnya apa lagi itu? Oh, itu nomor 4 ya. Presentase praktek FGM di Indonesia, kalau sekarang sudah mulai berkurang ya, tidak seperti dulu, karena adanya Permen 2014 ini tadi, Permen nomor 6 2014, praktek-praktek FGM ini sudah dibatasi seperti itu. Tapi masih ada tidak misalnya seperti itu? Masih. Yang melakukan tenaga kesehatan masih ada. Ya. Terus bagaimana kalau misalnya praktek seperti itu masih ada dan dilakukan oleh tenaga kesehatan? Selagi orang yang disunat itu dia tidak melakukan pelaporan, ya, itu tidak menjadi masalah hukum seperti itu. Kemudian kalau misalnya masih terjadi FGM ini kan pasti si perempuannya itu kan yang meminta, yang datang ke orangnya, ke tenaga kesehatannya seperti itu. Ya, cukup. Pertanyaan nomor 3. Cukup, Mbak Aziza? Cukup, Teh Rifa? Okay. Nomor 4, saya nggak bisa baca. Nomor 4? Oke, nomor 4. Baik. Boleh dibantu? Saya bacakan. Kalau misalkan kita udah disunat, tindakan selanjutnya apa untuk bisa menjaga organ seksual? Oke, kalau misalnya sudah disunat, kemudian tindakannya harus ngapain? Karena sunat di Indonesia itu kan tidak sampai dimutilasi, ya kan? Hanya dilakukan sayatan kecil saja di daerah klitoris, ya kan? Tindakan yang bisa dilakukan yaitu tadi menjaga kebersihan reproduksi. Ya, kayak tadi misalnya praktek-praktek personal hygiene-nya diperhatikan dari mulai cara cebok, kemudian hindari vaginal praktik. Apa sih vaginal praktik itu? Tadi penggunaan sabun sirih misalnya, ya. Emangnya nggak boleh orang pakai sabun sirih? Boleh, atas indikasi. Misalnya dia mengalami keputihan, ya sudah boleh menggunakan sabun sirih seperti itu. Tapi kalau saran saya ketika mengalami keputihan yang masih biasa saja, usahakan diganti saja celana dalamnya. Atau kalau sekarang teman-teman suka yang lebih praktis, pakainya panty liner misalnya seperti itu boleh. Tapi saran saya lebih baik ganti celana dalamnya aja. Aduh repot misalnya, nggak apa-apa kita bawa celana dalam cadangan. Saya seringnya seperti itu menyarankan ke pasien. Kemudian hindari penggunaan celana jeans atau celana yang ketat ya, nggak cuma jeans. Kenapa sih? Ketika kita menggunakan celana yang ketat ya, pasti di situ akan lembab. Kemudian teman-teman perhatikan deh, ketika menggunakan celana jeans pasti bagian depan sini, kelihatan nggak ya? Pasti bagian depan ya di atasnya tadi apa namanya tepat di rahim ya. Kalau pakai celana jeans itu di bawah pusar deh ya, pasti dia menekan nggak? Sedangkan di situ ada titik untuk kesuburan karena dia tepat berhadapan dengan rahim. Nanti dilihat lagi gambar yang tadi ya, gambar penampang alat reproduksi kalau dari depan itu seperti apa. Di sini kan kalau kita pakai celana jeans yang ketat, pasti dia menekan di area rahim. Nah, kalau misalnya dibiarkan, kita sering menggunakan celana dalam yang celana jenuhi kesuburan. Makanya banyak sekali sekarang masalah-masalah infertilitas atau ketidaksuburan ya. Jadi udah nikah bertahun-tahun belum punya anak. Sekarang kan banyak sekali ya keluarga-keluarga milenial yang seperti itu. Oke, cukup Mbak Aziza? Cukup, Teh Rifa. Yang selanjutnya kelima dari Mbak Selvia. Iya. Baik. Saya Mbak bacakan ya pertanyaannya. Pernah mendengar katanya apa? Oke. Saya bacakan pertanyaannya ya, Teh Rifa. Iya. Oke. Pertanyaannya, maaf Teh, izin bertanya, saya perempuan yang hiperseks salah satunya karena tidak disunat. Maaf Teh, itu fakta atau bukan ya? Terima kasih.
Oke, yang namanya hypersex atau kelebihan libido ya, kalau dalam istilah medisnya ya, bisa kita harus pilihan hormon misalnya, atau memang lingkungannya dia ya yang memungkinkan untuk melakukan aktivitas seksual yang berlebihan ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Memang salah satu fungsi dari sunat perempuan itu kan tadi untuk mengurangi libido atau hasrat ingin melakukan seks. Bisa sih sebenarnya dilakukan sunat sunat perempuan ini sebagai alternatif menguranginya. Cuman nanti kan memiliki dampak yang tidak baik juga, misalnya luka, sakit, atau mungkin dia bisa mengalami kecemasan dan lain sebagainya. Saran saya, ketika ada orang yang mengalami hypersex, ya diskusikan ya dengan tenaga kesehatan. Bagaimana cara mengelola? Dia Muslim ya, bisa dilakukan misalnya berpuasa. Itu kan ada ya anjuran-anjuran seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya dia hypersex, kita bisa melakukan perbanyak aktivitas. Untuk apa? Untuk mengalihkan pikiran-pikiran seperti itu ya. Hypersex itu bisa dikelola melalui pikiran ya. Kemudian usahakan lingkungannya jangan berada di lingkungan yang mendukung dia untuk hypersex ya. Jadi lingkungannya juga harus mendukung, dia harus sharing juga sama mungkin orang tuanya atau teman terdekatnya untuk mengurangi permasalahan tersebut. Oke, cukup? Cukup, Masih ada Terifa? lagi? Masih ada lagi pertanyaan dari Oke, Erian. cukup ya, tidak ada lagi ya. Oh, masih ada. Ya, masih ada Teh. Mhm. Boleh saya bacakan pertanyaannya? Oke, silahkan. Bagaimana? Mangga dijawab Terifa. Oke. Oke. Cara memilih bra yang baik, pastikan usahakan ukurannya pas. Artinya dia tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Ketika dia terlalu besar ya, pasti akan mengganggu aktivitas. Kemudian di situ ada ruang ya, pasti akan menyebabkan lembab seperti itu. Ketika dia terlalu ketat akan mengganggu aktivitas, dia mengganggu payudara itu sendiri ya. Namanya jaringan atau organ tubuh dia tertekan, apalagi kita pakai bra dalam waktu yang lama, bukan ya. Kalau lama-lama ditekan malah itu juga tidak baik. Jadi usahakan satu, pas ukurannya, kemudian usahakan pakai bra itu yang sesuai ya. Misalnya kita mau olahraga ya kita pakai yang bra sport misalnya, seperti itu. Kalau misalnya pakai bra yang berbusa boleh nggak? Boleh, yang penting tidak terlalu menekan ke payudara. Seperti itu. Baik, terima kasih Terifa. Ada yang mau bertanya lagi? Aku ingin bertanya, moderator. Boleh, silakan. Perkenalan diri terlebih dahulu mungkin. Oke, baik. Izin perkenalan, nama saya Adinda, dipanggil Dinda. Saya langsung ke pertanyaannya aja kali ya. Pertanyaannya gini, Teh. Ketika kita itu sudah, misalkan ya, ada seseorang yang sudah mengalami female genital mutilation atau FGM itu, bagaimana sih untuk cara pemulihan baik dari bidang traumatik ataupun dari fisiknya sendiri gitu setelah mengalami praktik dari FGM itu? Kan tadi juga udah dijelasin ya, ada berbagai dampak. Dampaknya itu cara ketika orang itu sudah masuk ke dampaknya itu, bagaimana sih cara untuk healingnya itu, menyembuhkannya ataupun pendampingannya gitu, baik dari traumatik. Terima kasih. Oke. Baik. Dari siapa tadi? Dari Adinda ya? Iya, betul. Ya. Oke, Adinda. Jadi kita harus langsung aja jawab ya Mbak ya. Dampaknya yang dia alami, si perempuan ini alami itu apa? Dampaknya kan banyak sekali ya. Kita harus gali dulu. Kita harus anamnesa dulu atau kita lakukan
tanya jawab dulu ya. Kalau istilah medisnya anamnesa, kita gali dulu. Tanya, apa sih yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa minder, takut, ya kan? Misalnya tidak bisa memuaskan suami dilakukan FGM ini seperti itu, punya insecure misalnya seperti itu. Kemudian atau dampak yang secara fisik, mungkin dia merasa sakit terus, ya kan? Atau mungkin dia mengalami misalnya ESK atau infeksi saluran kemih, atau mungkin infeksi yang lainnya. Kita harus tahu dulu, kita harus gali dulu informasinya, apa yang dia rasakan. Ketika dia secara fisik sakit, kita obati secara fisiknya. Ketika ada infeksi, ya kita berikan treatment untuk infeksi, baik secara obat, ya kan, pemberian obat seperti itu. Kemudian kalau secara psikologi kita harus lakukan pendampingan pastinya, dan pendampingan secara kontinu, karena nggak sekali dua kali didampingi dia selesai, nggak. Kalau masalah psikologi ya, masalah psikologinya apa tadi, misalnya dia merasa insecure atau merasa menyesal atau merasa kecewa dan seterusnya, kita harus tahu dulu. Kemudian kita baru lakukan pendampingan dan pengobatan sesuai dengan masalahnya dia apa, gitu ya. Baik, terima kasih Terifa. Ada Mungkin lagi? ada pertanyaan terakhir ya. Oke. Bisa langsung saya bacakan pertanyaannya. Mhm. Jadi sebaiknya wanita harus disunat atau tidak? Mangga dijawab Terifa. Oke. Wanita disunat atau tidak? Kalau dari perspektif kesehatan, saya ulangi lagi, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena banyak sekali yang kita dapatkan ketika kita dilakukan sunat perempuan dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Jadi kalau dari perspektif kesehatan, saya tekankan lagi, sebaiknya tidak melakukan sunat pada perempuan. Gitu. Baik, terima kasih Terifa. Cukup? Oh ya, mungkin ini Ya. pertanyaan terakhir dari Syahdila Azahra ya Teh. Bisa langsung dibacakan pertanyaannya. Saya pernah mendengar katanya olahraga bisa menyebabkan hilangnya selaput darah. Apa benar Teh? Mangga dijawab Terifa. Oke, olahraganya apa dulu nih? Kalau olahraganya cuma senam aja, tidak akan menghilangkan selaput darah, ya kan? Tapi kalau misalnya olahraganya ekstrim, misalnya seperti itu, aktivitasnya yang berlebihan, bisa. Karena kita harus tahu dulu, selaput darah itu kan macam-macam ya jenisnya. Ada yang dia itu, saya nggak punya gambarnya ya, nanti teman-teman boleh cek di Google deh ya, biar ada gambaran. Saya cerita aja nih. Yang namanya selaput darah itu banyak sekali macamnya. Ada yang dia itu polkadot, tahu polkadot nggak sih? Jadi dia bolong-bolongnya kayak polkadot. Ya, bayangkan kayak kain, kemudian dia bolong-bolong seperti polkadot ya. Itu selaput darah seperti itu. Itu tipe yang pertama. Kemudian ada yang seperti bulan sabit. Ada. Ada yang hanya ada yang seperti itu. Itu jenis-jenis yang namanya himen. Kemudian ada nggak yang tidak robek sama sekali? Ada. Jadi memang dari dulu itu kita sejak lahir itu pasti selaput himennya atau selaput keperawannya sudah robek, cuman robeknya ada polanya ya. Jadi bahkan ada juga yang dia itu tidak robek sama sekali. Kenapa sih kok perlu adanya robekan di selaput himen? Karena untuk mengeluarkan darah ketika kita menstruasi. Bayangkan kalau misalnya selaput darahnya kita itu tidak ada lubang-lubangnya seperti itu, pasti darah mensnya pasti nggak akan keluar. Kemudian masalahnya apa? Ketika darah mengendap di dalam liang vagina, kemudian bahkan menumpuk di rahim, akan menyebabkan masalah-masalah kesehatan, contohnya kanker dan seterusnya. Itu. Kemudian aktivitas tidak hanya olahraga saja yang bisa menyebabkan himen itu menjadi robek, ya, atau robek secara keseluruhan gitu ya. Misalnya kita naik sepeda jatuh, kita kecelakaan misalnya. Itu bisa juga.
Misalnya kan kalau orang naik sepeda itu kan tempat duduk sepedanya kan tempat duduknya agak menusuk ya ke area vagina ya nggak? Bisa dibayangkan ya tempat duduknya sepeda seperti itu. Itu kalau ketika kita melakukan bersepeda terus-menerus, kemudian selaput himennya kita tidak terlalu kuat, itu bisa juga robek seperti itu. Jadi aktivitas yang berlebihan memang bisa menyebabkan selaput darah itu bisa robek. Gitu. Cukup, Mbak Ziza? Cukup, Terifa? Baik, ada teman-teman barangkali bertanya. Nggak kerasa ya, Terifa? ternyata sudah 1 jam. Sudah? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Cukup ya, mungkin. Cukup ya? Baik, jika sesi tanya-jawab sudah dicukupkan, saya tutup ya sesi tanya-jawabnya. Terakhir, Terifa, kiranya ada yang mau disampaikan untuk kita semua, saya persilakan. Oke. Selalu saya katakan kepada pasien saya, kepada mahasiswa saya, kepada teman-teman perempuan saya, agar selalu aware terhadap kesehatan reproduksi. Ya, selama ini kita pasti sering mengabaikan terkait dengan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi tidak hanya misalnya personal hygiene-nya saja, tapi juga dari konsumsi. Sekarang ini kita banyak sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji. Itu juga akan berdampak kepada kesehatan reproduksi kita. Ya, kalau kita mau menjadi perempuan yang bisa reproduksi, ya maksudnya kita yang baik produksinya, ya usahakan konsumsi baik. Kemudian tadi hygiene-nya juga diperbaiki aja. Cukup, Mbak Ziza? Cukup, Terifa? Terima kasih, Terifa. Oke. Mungkin udah dicukupkan ya, saja ya, Terifa. Terima kasih juga, Mbak Ziza. Iya, sama-sama. Ya. Teman-teman, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan kepada pemateri kita banyak-banyak terima kasih karena sudah hadir dan sudah berbagi ilmunya, membantu kita semua dalam pemahaman mengenai diskusi hari ini, yaitu fakta-fakta tentang sunat perempuan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada audiens yang sudah hadir dan menyimak dengan antusias diskusi kita. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan online hari ini, dimohon untuk semua audiens agar mengaktifkan kameranya, karena akan ada sesi foto yang akan kami simpan sebagai laporan kegiatan diskusi hari ini. Boleh? Saya hitung dari 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Sudah? Oke. Sudah. Terima kasih teman-teman. Oke. Teman-teman semua jangan sampai lupa di tanggal 8 Maret bertepatan dengan International Women Day, Gerakuan UGJ mengadakan diskusi dengan tema lawan dan cegah kekerasan seksual. Tanggal 8 Maret ya teman-teman, jangan lupa dicatat. Baik, terima kasih Terifa sebagai pemateri sangat membantu kita semua dalam pemahaman mengenai female genital mutilation atau fakta-fakta tentang sunat perempuan. Alhamdulillah, semoga semuanya materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman Gerakuan UGJ dan semua yang hadir pada diskusi kita hari ini. Saya ucapkan sangat terima kasih. Saya Siti Rohayati Aziza selaku moderator diskusi pamit undur diri.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sebelum ditutup, ada satu closing statement nih dari hitungan ketiga. Nanti kita sama-sama mengucap hidup perempuan-perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Bisa ya teman-teman? Oke, mic-nya di-on-kan semua ya. Di-on cam semua ya teman-teman. Ayo. Boleh dibuka mute-nya dan videonya boleh dibuka. Oke. Oke. Hitungan ketiga kita sama-sama mengucap hidup perempuan-perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Bisa ya teman-teman? Oke. Oke. Baik. 1, 2, 3. Hidup perempuan-perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Hidup perempuan-perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.